Yo, kembali channel gua. Oke, ya kita akan bahas mengenai Illuminati, Pak ya. Karena sampai sekarang ini masih banyak belum tahu mengenai siapa kelompok Illuminati yang sempat ditis di Doctor Strange Multiverse of Madness di trailer keduanya. Kan sampai sekarang ini banyak banget dari kalian masih banyak bertanya, "Bang, Illuminati itu apakah mereka itu mengutus berbagai macam masalah multiverse atau bagaimana, Bang?" Karena masih banyak dari kalian yang belum paham mengenai tim Illuminati yang dibangun oleh Marvel di komiknya sendiri. Dan kalau kalian sempat lihat MCU-nya, kalian harus baca komiknya. Sumpah, kalian baca komiknya. Oh anjir, sumpah, lu lihat beberapa babnya. Oh anjir, bangsat. Nah, kita akan bahas mengenai Illuminati, siapa saja mereka dan apa kemampuan mereka dan apa alasan mereka dikumpulkan untuk menjadi satu sebuah tim yang benar-benar secara rahasia, kan namanya aja Illuminati. Nah, kalau kalian udah tahu organisasi rahasia yang berusaha menguasai dunia itu adalah Illuminati, yang lambangnya segitiga sama ada matanya, itu kan mereka sama dengan tujuan adalah mereka ini adalah organisasi rahasia untuk menguasai dunia. Dan sini kita akan bahas mengenai Illuminati versi Marvel, siapa saja mereka dan di MCU apa saja peran mereka yang akan ditampilkan oleh Sam Raimi dan juga Kevin Feige di dalam project MCU kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, gua akan lebih semangat lagi bahas video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Illuminati, tim rahasia dari Marvel yang sangat bisa dibilang mereka adalah orang-orang cerdas semua nih. Siapakah mereka dan apa alasannya? Langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas yang berbagai macam tim Illuminati. Bisa dibilang ini membuat gue sangat tercengang ketika gue melihat mereka di tease itu jelas di Doctor Strange Multiverse of Madness trailer kedua ini, dimana kita bisa melihat ada Doctor Strange yang dia akan diadili oleh beberapa anggota Illuminati yang ada di sana. Karena Doctor Strange ini dia sudah bersalah. Karena apa? Karena dia sudah berusaha untuk menghancurkan universe MCU sendiri tanpa sengaja dengan membuka berbagai macam multiverse yang ada di sana, sehingga itu akan menyebabkan semua universe yang ada di sana itu menjadi tergoncang dan mereka tidak seimbang. Alhasil Doctor Strange ditangkap. Dan kabarnya bukan hanya si Doctor Strange saja, ada beberapa tahanan yang sudah ditangkap oleh Illuminati untuk ditahan di sana. Itu adalah American Chavez, karena dia itu adalah superhero yang sudah bisa melintas berbagai macam multiverse. Itu American Chavez sama Deadpool, Pak. Nah, gue yakin Deadpool ini akan muncul di sini. Karena apa? Karena Deadpool itu kita udah lihat di Deadpool-nya yang kedua, dimana dia udah menghancurkan berbagai macam timeline ketika dia itu udah berhadapan dengan varian fansnya dia di universe-nya X-Men Origins Wolverine satu, dan kedua dia udah tembus lagi ke universe DC. Bangsat emang gitu. Jadi bisa dibilang banyak banget dia udah mengacaukan semua timeline. Alhasil multiverse juga menjadi kacau. Dan Deadpool ini akan menjadi tersangka utama juga dan akan muncul juga di Multiverse of Madness. Karena kita sebagai penonton udah ditujukan dengan hal seperti itu juga berpengaruh dengan timeline sama multiverse. Kan itu udah keliling multiverse untuk membunuh semua varian-varian miliknya dia. Kalau kita udah lihat di film Deadpool yang kedua. Oke, dan kita bahas semua siapa saja anggota-anggota Illuminati tersebut dan apa alasannya dan bagaimana asal-usul tim Illuminati dibentuk oleh Marvel Comics. Oke, kita akan bahas semuanya di video ini. Illuminati merupakan kelompok rahasia yang pamornya sudah terkenal di jagat komik Marvel. Dan kelompok rahasia ini terbentuk pasca perang Kree dan Skrull. Dan kelompok ini sendiri muncul atas usulan Iron Man yang menyadari bahwa perlunya sebuah organisasi yang mewadahi semua kekuatan bumi demi menjaga keteraturan dan ancaman yang mengincar planet mereka. Nah, Illuminati ini disebut-sebut sebagai salah satu kelompok yang paling terkuat di bumi. Pasalnya, Illuminati sendiri memang berisikan orang-orang paling brilian di bumi. Apalagi kelompok satu ini memang mewakili setiap unsur kekuatan di bumi. Sebut saja Iron Man yang mewakili Avengers satu, dan kedua Reed Richards yang mewakili Fantastic Four, dan ketiga Black Bolt yang mewakili Inhumans, dan keempat Doctor Strange yang mewakili sisi mystical, dan Charles Xavier yang mewakili para mutan alias X-Men. Nah, sama seperti kelompok-kelompok yang lain, tentu saja Illuminati ini memiliki tugasnya sendiri di bumi. Sebagai kelompok yang sangat rahasia, The Illuminati sendiri bergerak dalam senyap dan menyelesaikan semuanya tanpa banyak orang yang mengetahuinya. Mereka mirip dengan agen CIA atau kelompok PBB dari para superhero itu sendiri. Tugas dari tim ini gak pernah melenceng dari sejarah mengapa ia tercipta. Nah, Tony Stark alias Iron Man ini selaku pencipta kelompok Illuminati membuat kelompok ini demi bisa menjaga informasi secara berkala dengan teman-teman atau kelompok superhero lain yang
ada di bumi. Nah, secara terus-menerus Illuminati kemudian mengantisipasi dan bekerja untuk menekan ancaman besar terhadap bumi. Segala hal yang berkaitan dan dianggap sebagai ancaman bumi akan segera Illuminati tangani. Nah, kalau kita bandingkan dengan versi komiknya, ada banyak event atau kejadian-kejadian penting yang melibatkan kelompok Illuminati ini. Nah, sebagai kelompok yang paling terkuat, ada banyak yang menganggap Illuminati ini adalah kelompok jahat. Namun gak sedikit juga dari kalian menganggap bahwa kelompok penting untuk menjaga kedamaian di bumi. Nah, sebagai kelompok rahasia, ada berbagai macam kejadian dan apa saja yang dilakukan Illuminati dalam versi komik. Nah, kalau kita bandingkan lagi di versi komik, ternyata hampir semua kejadian penting di Marvel Universe itu pernah melibatkan mereka. Dan gak jarang juga kelompok ini juga pernah melakukan hal ekstrim yang terkesan sangat jahat. Nah, kelompok Illuminati di sini adalah kelompok yang merahasiakan banyak hal atau informasi para superhero-superhero lain. Dan hal ini karena membuat superhero ini lain marah. Karena selain itu, Illuminati ini juga yang merasa bertanggung jawab atas keamanan bumi, pernah membuat senjata penghancur yang mampu melenyapkan kehidupan. Dan mereka juga bahkan pernah menghancurkan planet lain demi menyelamatkan bumi. Dalam versi komiknya, The Illuminati juga merupakan kelompok yang bertanggung jawab atas terjadinya banyak perang. Pertama, kalau kalian udah baca komiknya, itu ada event di mana kelompok ini cukup punya peran besar atas terjadinya Civil War di antara para superhero Marvel, mengingat adanya Tony Stark di dalamnya. Dan selain itu, kelompok ini jugalah yang melempar Hulk keluar bumi, dan kelompok ini yang menyebabkan adanya Secret Invasion. Dan mereka adalah kelompok yang gagal menghina pasukan Skrull yang justru mendapatkan informasi dari Illuminati dan bersiap menginvasi bumi berdasarkan informasi tersebut. Para tim Illuminati ini juga memegang berbagai macam Infinity Stones. Dan kalau kalian masih ingat ya, Infinity Stones ini merupakan salah satu artefak atau benda yang berkekuatan sangat dahsyat dalam semesta Marvel. Dan versi komiknya, Illuminati sempat memiliki seluruh Infinity Stones dalam waktu bersamaan. Dan mengetahui potensi berbahaya dari Infinity Stones, Mr. Fantastic sempat berusaha buat menghancurkan batu tersebut, walaupun pada akhirnya gagal. Dan setelah gagal, kelompok Illuminati sempat kebingungan untuk menentukan nasib Infinity Stones agar enggak menjadi ancaman bagi semesta. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membuat membagi-bagi ke-6 Infinity Stones kepada setiap anggota Illuminati untuk dijaga pada kelompok atau komunitas mereka masing-masing. Namun, mereka berjanji hanya untuk menjaganya, bukan buat menggunakannya. Setelah ini, ada berbagai macam anggota-anggota dari kelompok Illuminati. Nah, kalau kita perhatikan di versi komik, kelompok ini beranggotakan superhero kuat dari mulai Doctor Strange, Blackbolt, Professor X, Reed Richards, Namor, dan juga Tony Stark. Dan mereka mewakili masing-masing kekuatan bumi: Avengers, Fantastic Four, Atlantis, Sorcerer Supreme, Inhumans, dan juga para mutant alias X-Men. Nah, karena ini masih rumor, banyak juga menduga bahwa Illuminati versi MCU ini akan sedikit menghadirkan anggota yang berbeda. Nah, kalau kita bandingkan lagi dengan versi MCU, kita udah lihat bahwa beberapa anggota Illuminati yang dimunculkan di sana itu berbeda dengan versi komik. Yang pertama, seharusnya kalau di MCU kita udah tahu bahwa di kursi sidang itu, kalau kalian jeli dengan mata kalian, gue udah beberapa breakdown di beberapa video sebelumnya, kalian udah lihat bahwa di belakang kursi tersebut ada si Mordo. Nah, Mordo Supreme Strange, jadi mana Mordo ini satu universe dengan Sinister Strange yang udah kita lihat di trailer kedua atau Strange yang kemarin. Nah, bisa kemungkinan Mordo ini adalah anggota dari Illuminati versi MCU. Dan juga Charles Xavier juga ada, dan Reed Richards yang duduk di sebelah kiri itu ada, dia tuh udah pakai emblem Fantastic Four yang itu udah jelas banget itu ada di trailer tersebut, Pak. Jadi kalau kalian masih jeli ya, itu kalau kalian udah lihat di kursi sebelah kiri, kalian bisa melihat bahwa ada sosok yang dia tuh duduk tapi ada emblem di sini. Itu bisa kelihatan itu adalah kostumnya Fantastic Four alias versinya Reed Richards ya. Tapi kita nggak tahu apakah Reed Richards ini adalah versi Marvel yang lama tahun 2005 atau ini adalah versi MCU yang diperankan oleh John Krasinski, karena kita masih belum mengetahui siapa casting aktor yang bisa memerankan Reed Richards ini. Karena berbagai macam rumor yang mengatakan bahwa yang dipercaya itu adalah si John Krasinski yang akan memerankan si Reed Richards versi Fantastic Four yang MCU ini. Kita nggak tahu ya. Tapi jelas ini masih benar-benar masih rumor, dan ini masih benar-benar bisa dibilang tuh belum bisa ditangkap secara konfirmasi. Jadi ini masih benar-benar rumor banget lah. Jadi kalau gua lihat di scene itu jelas-jelas itu tim Illuminati. Tidak semuanya ada. Karena bahkan di MCU satu, Black Panther sudah mati, oke? Black Panther ini kita nggak tahu siapa. Karena gini, MCU tuh udah pernah punya planning untuk merecast Black Panther ini tidak menggantikan T'Challa. Namun Black Panther kedua ini akan menggantikan sosok hero baru. Gue nggak tahu siapa namanya. Tapi jelas penggunanya bukan T'Challa lagi. Katanya seperti itu karena MCU ini mereka itu kayak apa ya, ingin mempertahankan sosok T'Challa yang diperankan oleh Chadwick Boseman yang dia udah meninggal sekarang ya. Jadi dia bisa dibilang mereka tuh nggak mau merecast aktornya. Tapi kalau menurut gua mending di-recast. Karena apa? Black Panther juga adalah hero Marvel, bisa dibilang dia itu punya peran penting banyak, apalagi soal Illuminati. Karena dia juga adalah anggota Illuminati dan dia mewakili dari pasukan Wakanda. Jadi bisa dibilang Black Panther juga masih dalam sini ya.
Dan kalau misalkan ini di request, mending di request deh, karena gini, walaupun aktor udah meninggal ya, tapi kita dari Project Marvel kan butuh sosok pengganti akan meneruskan perannya si T'Challa ini. Nah, ini yang mending di request aja sih kalau menurut gue ya, karena itu bisa memperluas storynya Black Panther seperti apa, karena kita baru dapat satu film doang Pak untuk Black Panther Pak ya. Jadi kita belum tahu origin dari Wakanda secara keluasan seperti apa, bagaimana politik yang mereka mainkan, dan gue pengen storynya yang jauh lebih serius gitu loh, karena ya kita belum tahu mengenai Wakanda seperti apa dari sisi politiknya, dan segi mereka menjalankan pemerintahan Wakanda seperti apa, bahkan kita belum tahu kan seperti itu kan. Jadi ya gua harap sih Black Panther bisa masuk lah ke dalam sini, karena dia juga adalah anggota Illuminati Pak. Nah gitu, mungkin MCU punya kejutan besar buat kita ya, jadi seperti itu. Oke, tapi yang udah konfirmasi itu adalah Charles Xavier, itu udah jelas banget kelihatan dari belakang itu adalah dia versinya si Patrick Stewart, itu suaranya udah jelas banget kelihatan Pak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Profesor X versi Patrick Stewart ini akan mati di pertengahan durasi, dan kemudian besar itu akan digantikan oleh si Charles Xavier-nya versi James McAvoy, oke, versi mudanya yang udah kita lihat di 20th Century Fox, oke, X-Men Universe-nya Fox ya. Jadi gue nggak tahu apakah ini benar atau enggak. Ada yang benar bahwa dia itu akan mati, atau juga ada yang bilang bahwa itu akan diganti dengan James McAvoy. Karena sampai sekarang aktornya James McAvoy ini dia belum berkomentar mengenai hal ini, karena dia benar-benar nggak ada di situ. Dan kita nggak tahu kan, namanya teknik marketing Marvel, kita nggak tahu mereka seperti apa. Karena bisa dibilang MCU ini mereka kalau membuat marketing, mereka membuat Easter egg, bahkan sampai ke cameo penting, ini mereka sangat pinter Pak. Lu bisa lihat tadi yang di hasilnya Way Home kemarin, itu aja sih Peternya si Tobey sama Andrew kan baru di reveal setelah beberapa hari kemudian. Itu bener-bener oh my god bang, kayak si pinternya MCU. Maka bisa dibilang gue nggak tahu lagi apakah si James McAvoy bisa hadir, gue nggak tahu, tapi jelas kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Dan ya, untuk tim Illuminati di sini nih, gue harapkan mereka bisa jauh lebih dieksplor lagi di MCU, karena ini benar-benar adalah salah satu kelompok superhero. Bisa dibilang mereka tuh isinya orang-orang cerdas semua. Bahkan Charles Xavier, The Richards itu benar-benar orang yang cerdas banget Pak. Mereka udah bisa tebus ke multiverse dengan pikiran mereka, satu. Dan kedua, si Richards bahkan itu adalah orang paling cerdas. Dia bisa mengembangkan sebuah teknologi untuk menghubungkan yang namanya multiverse. Karena sampai sekarang di MCU kita udah tahu bahwa multiverse itu dibuka dengan cara mistis, tidak ada yang namanya dengan hal teknologi. Nah, salah satunya orang yang bisa mengembangkan itu adalah Reed Richards. Kalau kita lihat di versi komiknya, jadi hanya Reed Richards doang yang bisa tembus ke multiverse hanya dengan cara sains. Nah, itu kalau kalian udah baca komiknya, lu bacalah. Itu gua tercengang pakai gua melihat, oh my god bangke secerdas inilah si Richards. Dari trailer itu aja sih gua bisa melihat sih bahwa itu suasana pengadilan tersebut tuh bisa ada, kalau kalian nyambung ya, ada sini ketika si Mordo itu menebas si Doctor Strange ketika dia itu sedang ditahan. Nah, kayaknya di sini ada peran ketika si Doctor Strange udah marah kepada tim Illuminati bahwa dia tujuannya untuk membuka multiverse itu adalah sebagai berikut. Ada masalah di balik itu semua, tapi kan para tim Illuminati sini kan mereka benar-benar nggak peduli. Dan di sini para tim Illuminati yang dibangun di MCU, mereka akan menyelesaikan permasalahan untuk multiverse. Sementara kalau kita lihat di komiknya, Illuminati itu nggak pernah yang berurusan dengan namanya multiverse, oke? Illuminati ya. Jadi bisa dibilang ini konsepnya benar-benar berbeda banget dengan yang versi komik. Tapi it's okay, karena ini gue yakin banget Kevin Feige udah punya konsep yang baru lagi untuk apa ya, menggarap konsep Illuminati. Bisa dibilang berbeda banget dengan komik, karena ini lagi-lagi adalah adaptasi live action, jadi pasti akan dibuat beda ya. Gue bisa mengenai lagi mengenai Illuminati. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain, tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Terima kasih udah menonton video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan membuat video seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woo!